Pak Win. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Apa kabarnya nih hari ini? Baik. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Nggak apa-apa. dalam beraktivitas di Madrasah Alia Al-Falah. Iya. Pada kesempatan hari ini saya hadir di ruangan Bapak. Alhamdulillah. Saya akan perkenalkan. Beliau adalah Bapak Haji Bahroin HN SPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah Madrasah Alia Al-Falah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada kesempatan hari ini izinkan saya Pak untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Boleh, sedikit silakan. Tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak Kementerian Pendidikan Nasional. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Salah satu diantaranya Pak Bahroin yang hari ini saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Kehormatan. Mudah-mudahan dengan sharing saya bertanya-tanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan Pak Win berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, ada beberapa nanti pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak. Mudah-mudahan saya bisa menjadi belajar dari Pak Bahroin, kemudian hal ini menjadi satu pengalaman dan bisa diimbaskan untuk orang banyak tentunya yang akan menonton tayangan saya ini. Baik Pak Bahroin, alhamdulillah saya mencoba beberapa sesuai dengan modul yang memang saya pelajari. Ada 8 pertanyaan yang saya harus ajukan ke Bapak. Pertanyaan yang pertama nih Pak. Selama ini bagaimana Pak Bahroin bisa atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagaimana kita ketahui Pak, kalau dilema etika itu kan biasanya seorang pemimpin itu dihadapkan pada satu keputusan yang sama-sama penting ya, satu sisi benar, yang di satu sisi lagi juga benar gitu. Sementara kalau rujukan moral ada 2 sisi yang bertentangan, yang satu benar, yang satunya salah. Otomatis seorang pemimpin tidak sulit lagi untuk menetapkan sebuah keputusan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak selama ini sebagai seorang pemimpin di Sekolah Madrasah Alia Al-Falah ini mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, makasih Bu Ika ya. Berdasarkan pengalaman aja ya. Memang jadi kepala sekolah apalagi madrasah ini cukup banyak dinamikanya, tuntutan dari bawah, tuntutan dari lembaga, tuntutan dari masyarakat yang kadang-kadang itu suka berbenturan gitu kan. Ya benturannya tadi ada benturannya, yang satu merupakan tuntutan yang menurut saya memang harus gitu. Suatu keharusan. Ada tuntutan yang boleh dibilang hanya mengada-ada gitu. Hanya tuntutan untuk kepentingan kelompok tertentu kan gitu, hanya untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Nah, kalau yang begitu kan otomatis saya ambil ya memang yang seharusnya kan gitu, yang seharusnya. Gitu. Kalau terkait tadi misalnya antara kepentingan yang boleh dibilang sama-sama punya nilai-nilai positif ya. Betul. Iya. Sama penting. Sama pentingnya kan gitu. Nah, ketika sama pentingnya ini nanti tinggal kita prioritasnya dulu. Oh, begitu ya. Dua-duanya tetap kita akomodasi, ya. Akomodasi. Gimana nanti dilihat mana sih yang perlu kita dahulukan berdasarkan misalnya kondisi yang ada di sini kan, kondisi yang ada di sini. Kalau nanti terkait misalnya masalah pendanaan kan kita harus lihat dulu mana yang lebih dipentingkan yang mana kan gitu. Oh, betul. Walaupun yang satu tetap kita jadikan sebagai alternatif yang mungkin pelaksanaannya ya bukan pada saat yang bersamaan gitu ya Pak ya. Bukan berarti itu diabaikan atau relatif kan bukan, tapi lihat kondisi kan gitu. Ya, dulu kayak misalnya kayak kita mau akreditasi, itu kan otomatis kita harus memenuhi persyaratan-persyaratannya ya, untuk sarananya segala macam. Itu yang kita prioritaskan
Sementara ada program kita juga yang membutuhkan misalnya pendanaan tidak kalah penting gitu yang nggak Pak, kalah ya. pentingnya, tapi karena yang apa lebih prioritas untuk akreditasi, maka ini dulu yang kita Utamakan. dahulukan. Nanti program yang lain itu mungkin kita apa rescheduling, apa kita pending dulu kan gitu sampai saat yang tepat untuk kita laksanakan. Baik Pak. Itu sih yang apa namanya yang sering terjadi modelnya kira-kira begitu. Ya, itu berarti cara Bapak untuk mengidentifikasi seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi mementingkan prioritas yang Iya. mana yang bisa didahulukan terlebih dahulu, Tergantung diutamakan. nanti bagaimana kondisi yang kita mampu dulu gitu Betul. kan. Baik Pak Win. Pertanyaan selanjutnya yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dua nilai kebajikan? Saya di sini dalam banyak hal untuk mengambil keputusan itu musyawarah sih. Saya musyawarah, artinya saya libatkan ya, guru, staf atau orang-orang yang saya anggap bisa memberikan masukan kan gitu. Ada persoalan begini, kira-kira bagaimana? Kan gitu. Jadi saya tidak semata-mata ngambil keputusan secara pribadi. Seorang diri ya Pak ya? Enggak. Saya dalam banyak hal selalu yang namanya partisipatif. Ya, melibatkan berbagai pihak melibatkan ya Pak ya? berbagai pihak, kita masukan kan gitu, demi nanti kita ambil keputusannya juga sudah diketahui oleh banyak orang kan gitu, latar belakangnya apa, kita ambil yang ini kan gitu. Betul. Sehingga diketahui dengan banyak orang itu ya, jadi keputusan kita itu juga tidak dianggap suatu yang memihak gitu. Kelihatannya tidak ada keberpihakan tidak ada ya Pak keberpihakan. ya? Jadi semuanya berdasarkan Karena sistem, diakomodir oleh seluruh banyak suara Iya. gitu ya Pak ya? Jadi kalau ada dua kepentingan yang sama-sama ini, saya jangan sampai terlihat memihak yang ini atau memihak yang ini. Betul, Gitu. betul. Jadi minta pendapat dulu nih dari teman-teman gitu kan, kira-kira gimana baiknya nih. Kalaupun nanti saya kemari, itu berarti bukan saya memihak. Betul, pasti ada alasan. Atau ya, saya Pak? kemari bukan saya memihak, bukan. Iya. Ya, ini ada alasan-alasan yang memang kuat secara objektif gitu ya, karena berdasarkan pendapat dari banyak orang, bukan pendapat pribadi. Betul. Jadi kalau ada dua hal yang sama-sama mengandung dua nilai kebajikan itu, Pak Bahrain selalu mengutamakan kebersamaan gitu ya, musyawarah ya. Dari musyawarah itu akan diambil kata sepakat, mana yang lebih kita pentingkan. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang seperti biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus yang seperti dilema etika tadi Pak? Iya. Strategi dan prosedurnya Pak? Prosedurnya ya, yang pertama kan kita pelajari dulu masalahnya ya. Pelajari masalah dulu, apa sih masalah yang timbul gitu kan, atau kasus yang ada ya, yang sedang mencuat ya, viral. Jadi identifikasi masalahnya dulu gitu kan. Masalah. Kenapa? Kemudian langkah berikutnya ya seperti umumnya problem solving kan gitu. Kita coba cari dulu alternatif pemecahan. Kan gitu. Nah ini nanti tergantung kasusnya. Kalau kasusnya kira-kira nggak terlalu berat kan gitu, tetap saya pakai prosedur problem solving. Kita pelajari dulu, kita analisis, identifikasi masalah, kita cari alternatif pemecahan ya beberapa. Nanti dari sini mana yang kita mau pilih alternatif ini sebagai satu keputusan akhir. Kalau misalnya kasusnya memang agak pelik dan berat, jadi tadi saya libatkan juga itu beberapa person ya, melibatkan beberapa person yang kira-kira saya anggap bisa diajak untuk ya komunikasi, ajak berdiskusi, berikan pendapat gitu. Tetap nanti kan muncul juga tuh alternatif kan gitu. Nah, nanti dari sini mana yang kita mau. Jadi tetap dalam pengambilan keputusan itu kalau ada kasus ya
pakai rumus problem solving tetap. Tidak lepas dari problem solving ya Pak ya. Problem solving tetap identifikasi masalah, kita cari alternatif, kemudian kita menilai mana alternatif yang lebih tepat untuk kita jadikan sebagai solusi. Gitu. Kan solusi nggak harus satu ya, nggak harus satu, bisa aja ada satu atau dua ya, tinggal nanti sifatnya ini solusi kalau misalnya untuk yang seperti ini solusi untuk yang seperti ini. Seperti itu ya Pak ya. Itu langkah-langkahnya tidak keluar dari problem solving. Iya, itu kan namanya langkah-langkah yang sudah baku ya, sudah sistematis dan kita anggap baik gitu. Baik. Kalau kasus-kasus yang sifatnya praktikasi kita bisa langsung ambil keputusan kan gitu. Kalau yang pelik-pelik kira-kira tetap harus didalami ya Pak ya. Identifikasi masalah dulu, kemudian tadi Bapak cari alternatif pemecahan masalahnya lewat problem solving itu, dan akhirnya minta pendapat dari beberapa rekan dan muncullah nanti keputusan akhir gitu Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bahrain anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, yang dianggap efektif menurut Bapak? Iya, saya di sini membentuk tim ya. Membentukkan tim. Jadi sesuai dengan pembidangan, ada tim kurikulum, ada tim kesiswaan, ada tim sarpras, ada tim humas. Kan. Sehingga nanti persoalan-persoalan yang muncul itu saya lihat ini lebih cocok ke bidang apa gitu. Dikhususkan jadi Pak ya. Misalnya kalau kaitannya misalnya dengan promosi ya bidang humas saya serahkan, tolong dikemas nih bagaimana untuk promosi yang bagus supaya nanti dalam misalnya PPDB itu masyarakat sudah tahu bahwa kita sudah buka ini segala macam. Itu wewenangnya humas gitu. Kaitannya misalnya kesiswaan di bidang kesiswaan. Jadi sesuai masalah yang memang muncul ya Pak ya. Jadi nggak semuanya kepala sekolah yang ini. Betul, gitu. Karena kepala sekolah pun punya wakil-wakil yang bisa membidangi ya Pak ya. Membidangi berbagai hal. Dan tim ini saya bentuk melibatkan semua, dari guru, dari staf, tata usaha, dari termasuk OB, satpam, itu masuk tim semua. Oh gitu. Jadi semuanya itu merasa terlibat, ya? Dia itu dihargai pendapatnya. Gitu. Dan saya melihat itu cukup efektif ya. Jadi Bapak tidak hanya memandang orang-orang tertentu saja ya Pak. Jadi seluruh stakeholder yang ada di seluruhnya saya libatkan gitu. Itu barangkali yang efektif menurut Bapak menurut ya. Saya selama ini yang udah berjalan yaitu cukup efektif. Cukup efektif ya, karena menyuarakan dari berbagai kalangan ya Pak ya. Kalangan. Bisa dan sekaligus itu meningkatkan kompetensi dari masing-masing person kan. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya tim kurikulum, jadi sekali tugas, pokoknya kamu tugasnya ini, saya bilang gitu. Bagaimana mereka berpikir menyelesaikan masalah? Saya nggak kasih solusi, pokoknya ada masalah gini, tolong nih gimana nih? Siswaan, tolong untuk ini, tolong dibikin konsepnya bagaimana? Yeah. Jadi sekaligus itu melatih mereka secara tanpa disadari, mereka itu jadi terbiasa, ya, mengerahkan pikirannya, mengungkapkan ide-idenya, gitu. Nanti terlatih itu, jadi kemampuan manajerial, gitu kan, nggak harus melalui training kan, gitu. Bisa terlatih dari pengalaman, dari setiap hari itu, ya, tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari, mereka belajar. Mereka belajar gitu ya. Sebagai seorang yang misalnya, bisa wakil bidang kurikulum, kan? Saya bilang, tolong nih untuk persiapan tahun ajaran, nanti guru-guru bikin misalnya program pembelajaran. Tolong tuh kurikulum yang akan memberikan semua arahannya, cara membuat RPP bagaimana, ini gimana, bagian kurikulum, bagi tugas, siapa yang nanti bertugas untuk memberikan penjelasan, siapa bertugas untuk nanti mengoreksi dan sebagainya. Dengan demikian juga rasa tanggung jawab juga ya Pak ya, sangat besar di situ. Baik Pak Ian, berarti
pembentukan tim itu sangat penting ya. Kalau dalam saya hal begitu. Sebuah kasus atau masalah yang dihadapi di sebuah Iya. sekolah. Bahkan ini oleh pengawas termasuk yang diapresiasi. Oh begitu Iya, Pak. Oh. dia ngomong langsung. Iya, iya, iya. Kan ada sekolah-sekolah binaan tuh, beberapa sekolah binaan pengawas ini kan. Bahkan sebut gitu, tuh apalah bagus tuh, pakai bentuk tim untuk Cara ini, memanage memanage-nya sebuah gitu. masalah. Sehingga semuanya nggak tumpuk di Betul. pimpinan semua. Kalau sekolah juga kan Iya. perlu juga daya dukung dari yang Iya. lain ya Pak ya. Iya. Sekaligus tadi melatih mereka jadi terampil untuk itu, mengelola Mengasah kemampuannya untuk bisa berpikir. kreatif. Ya. Ke arah yang positif tentunya Oh semuanya iya. ya. Baik Pak In, pertanyaan kelima nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang jadi Iya. tantangan bagi Bapak dalam Tantangannya memutuskan masalah-masalah yang sama benar lawan benar ini. ya itulah yang saya bilang tadi, tantangannya ya. Dan Tadi yang di awal ya Pak. di awal dinamika. dinamikanya itu. Ya. Tapi sih pengalaman selama ini nggak sampai muncul satu hal yang sampai kontradiktif, enggak gitu. Oh begitu ya. Tetap Yang Bapak alami selama yang ini. selama ini saya alami dengan model kayak tadi tuh. Mm-mm. Saya ajak partisisa ini. Ya walaupun yang namanya satu pihak merasa kurang puas itu tetap ada ya. Iya pasti. Kan gitu, itu Namanya pasti manusia ada. ya. Pasti keputusan Tapi kan itu pada akhirnya kita ambil mana yang terbanyak. terbanyak dan mana yang dianggap terbaik menurut pandangan kelompok. Beri Gitu. pihak pada orang yang lebih banyak Iya. ya. Kalau misalnya ketika menentukan kelulusan Iya. atau menentukan naik kelas, si A misalnya ada pandangan, ini kan anak si Ano gitu, harus gini kan gitu. Yang ini, lihat kan prestasinya begitu gini. Nah, gimana nih untuk apa namanya mengambil keputusan akhir? Betul. Kan gitu. Iya. Iya, itu salah satu di antara contoh. Ya, misalnya si A, hanya kan bagus, ini orangnya patuh, ini. Iya. Iya. Ya bilang, tapi kan nilainya kurang mendukung kan gitu. Nah ini nanti dikompromikan Dari kan kognitifnya gitu. ya. Dari kognitifnya kurang, tapi afektif sama Sikapnya sikapnya bagus gitu kan. Dua hal yang sama-sama Dua hal yang memang iya sulit ya. sulit gitu kan. Sama bisa menjadi satu tolak ukur dia. Gitu. Nah ini nanti ya tetap walaupun awalnya ada split ya, ada perbedaan itu, ya memang jadi agak lama biasanya tuh perbincangannya tuh, kita menimbangnya dengan Matang dari ya. berbagai aspek lah Iya. gitu, ini di filsafat dia, ini dia segala macam, latar belakang yang bersangkutan bagaimana kan gitu. Itu ya tadi ya, dengan model partisipatif gitu ya, walaupun ada pihak-pihak yang merasa kurang puas, tapi pada akhirnya ya mereka Menerima. juga menerima juga gitu, dengan cara seperti itu. Baik Pak. Berarti tantangan selama ini tidak terlalu krusial Tidak, ya Pak ya. ya walaupun kelihatannya Walaupun itu secara masih bisa diatasi, Masih bisa ya Pak diatasi. ya. Walaupun ada sedikit segelintir orang yang tidak menerima Iya. terkadang Ada. keputusan yang Bapak sudah tetapkan gitu ya. Tapi lebih banyak orang yang merasa alhamdulillah keputusannya lega gitu ya, Betul. bisa menyuarakan untuk banyak orang. Baik Pak In, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Iya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Ya, kira-kira? di sini berjenjang Bu, Berjenjang. berjenjang. Oh iya. Jadi katakanlah contoh kecil kasus-kasus kesiswaan ya, kedisiplinan dan segala macam. Jadi berjenjang dulu gitu kan. Misalnya pertama mulai kelas dulu, menangani kan gitu. Misalnya masih belum terselesaikan, Baru naik naik ke tingkatnya. BK kan gitu. Iya. Masih kurang juga, kita melibatkan bidang kesiswaan. Wah,
Wakil ya. Wakil. Masih kurang juga. Nah baru Pimpinan atas. saya, Ya. gitu. Jadi ini gitu, saya coba ininya begitu. Tapi pun nanti dilihat kasusnya, kalau ada saya anggap langsung ke BK ya BK, atau langsung ke siswaan, atau mungkin langsung ke saya gitu. Iya. Jadi lihat bagaimana kondisi permasalahannya gitu. Tapi kalau secara umum jenjangnya gitu, yang saya praktekkan seperti itu. Iya. Mulai dari bawah dulu ya Pak. Dari bawah dulu. Iya, dari bawah. Memang kadang-kadang sampai saya baru terselesaikan gitu. Oh begitu ya Pak. Iya. Yang sering kali terjadi gitu Pak. Sering banget sih enggak, banyak lah. Ada banyak. beberapa beberapa kasus banyak. yang pada akhirnya pimpinan juga saya yang harus memutuskan. Akhirnya selesai di sini gitu. Di sini masih belum. Udah saya gitu kan. Itu hal seperti itu berarti masalahnya sudah cukup pelik kali. Cukup pelik. Ya? Cukup pelik. Ya pertama misalnya dari wali murid masih belum bisa gitu ya, memahami gini. Terus masih udah kita rame-rame kumpul dengan wali bersangkutan. Paling saya tinggal kasih pilihan aja, kalau misalnya ini mau ini apa mau ini, tinggal begitu. Oh begitu. Iya. Jadi keputusan solusi yang Bapak saya hanya kasih paparkan. Kadang-kadang begitu, hanya kasih pilihan. Bapak mau ini apa mau ini, itu aja. Karena ini dia berpikir. Soalnya ini kan udah berjenjang, iya. Udah berjenjang, nggak putus-putus. Kan sudah, harus selesai. Sudah dibahas di bawah itu udah banyak gitu udah ya. banyak kan gitu. Ya. Dulu ada lah kasus-kasus yang tergolong agak berat gitu kan. Yang agak berat langsung saya atasi. Ya. Pernah itu pindahan, anak pindahan kita kan nggak tahu ya. Iya. Pindahan dari sekolah umum kan gitu. Tiba-tiba ya ngajak teman-teman yang ini nih sesuatu yang sama kita nilainya nggak pas sama nilai kita gitu. Iya. Karena lingkungan yang lama masih terbawa ke sini. Ya udah, yang begitu langsung kita cut di atas aja, nggak mesti dekat bawah lagi. Gitu. Sudah melampaui ya Pak, melampaui batas kewajaran di sekolah ini begitu ya. Itu tugas kepala sekolah udah pasti langsung mengkat ya langsung Pak. mengkat. Karena dianggap sudah sisi negatifnya lebih besar. Ya ada juga yang namanya masuk kenakalan udah tinggi gitu kan. Ya udah langsung saya cut aja. Ya. Sudah tidak bisa ditolerir Nggak lagi. Bisa. Bahkan kan ada yang orang tuanya ya teman saya juga kan gitu ya. Iya. Teman saya juga kan gitu. Tidak pandang bulu ya Pak kalau bagaimanapun ini saya harus menyelamatkan yang lebih banyak. Betul. Daripada ini kita biarkan jadi virus terus menerus. Dari wali murid juga sudah banyak keluhan ini. Pas kasus juga memang udah jelas sama kita udah anggap pas benar kan gitu. Iya. Ini sesuai nih Pak dengan paradigma di modul yang saya pelajari antara individu lawan kelompok. Iya. Gitu. Jadi kita akan mementingkan saya kelompok. tetap mementingkan kelompok. Banyak. Iya. Gitu. Karena lebih maslahat untuk mereka yang lebih banyak gitu. Boleh dibilang selama saya jadi kepala sekolah itu ada 4 orang yang udah saya keluarin langsung akhirnya kan gitu. Iya. Betul. Karena pertimbangan yang sudah luar biasa. Udah luar biasa sama kita, nilai udah nggak cocok gitu. Sekalipun itu juga misalnya anak dari teman saya sendiri. Betul. Gitu. Dan ini pun nggak langsung setelah berta, tetap proses. Betul. Tetap proses. Jadi bukan berarti saya kata langsung gitu. Tetap Dan proses. mempelajari kasus yang sudah sebegitu luar biasanya ya. Bahkan sudah ada tingkatan-tingkatan penyelesaiannya. Ini pantas nih pengawas bilang bisa meniru MA Al-Falah untuk menangani sebuah hal ya. Bisa dengan tim itu yang sih solid. saya bikin begitu dari ini aja, dari pemikiran saya aja. Dari pemikiran Pak Barin sendiri. Enggak, saya nggak pakai literatur macam-macam apa. Betul. Kan gitu. Akhirnya mengalir dengan iya, berdasarkan ya, Pak, pengetahuan saya, kemudian menurut saya bagusnya begini kan gitu. Itu pun udah direnungkan baik-baik gitu, kayaknya bagusnya begini ya udah jalanin gitu. Iya Pak, alhamdulillah nih saya jadi belajar banyak dari guru yang memang sudah
bisa menguasai manajerial dengan baik. Pertanyaan ketujuh nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, alhamdulillah karena kita madrasah sih ya. Karena madrasah otomatis kita penekanannya masalah etika ini ya sangat besar. Sangat tinggi ya? Sangat tinggi. Sehingga memang kita sepaham lah guru-guru di sini ya, satu persepsi bahwa masalah akhlak ini memang harus kita kedepankan. Ya. Sehingga nanti dalam penanganan kasus begini nggak harus saya kan, ada yang ahlinya, ada yang lebih paham, lebih ini kan gitu. Udah saya serahkan pada ini kan gitu. Ya. Apalagi memang visi kita kan menekankan di bidang keimanan, ketakwaan, termasuk masalah akhlak, masalah etika gitu. Di samping itu juga kita punya yang namanya pembiasaan ya. Pembiasaan ini juga bukan yang sekedar rutinitas kayak sholat duha, tadarus, segala macam gitu. Pembiasaan pagi ya Pak ya? Pembiasaan pagi. Tapi kita selipkan juga di situ. Nah, sesekali ya kita selipkan juga tuh arahan, bimbingan ke anak-anak. Nah, yang kira-kira misalnya dalam berapa hari atau seminggu ada hal-hal yang menurut kita nih dari guru karena perilakunya kurang tepat di forum itu saat itu dibicarakan, disampaikan, dan yang menyampaikan kan nggak harus saya kan gitu. Betul. Harus saya, tergantung gimana persoalannya nih ya. Ya kalau nanti terkait kesiswaan ya kesiswaan yang banyak bicara di situ. Ya kembali lagi kan namanya memudahkan saya untuk ini. Betul. Gitu. Kembali lagi ke masalah yang muncul ya Pak ya. Iya. Itu cocoknya untuk bidang apa? Betul, ya. Nanti bidang yang sudah ada sinilah yang bisa menjembatani itu ya Pak. Itu yang saya terapkan seperti itu. Iya Pak. Baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak Roy. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran ya pertama buat saya juga ya, buat secara pribadi. Buat pribadi. Secara pribadi. Ada kadang-kadang kan banyak juga tuh pendapat-pendapat yang bagus dari teman-teman ya kan gitu ya. Iya. Itu buat saya juga jadi satu pelajaran sharing penting. Begitu ya Pak ya. Sharing iya. Kan orang nggak semuanya menguasai semua persoalan. Betul. Nggak menguasai semua bidang kan gitu. Ya. Makanya ketika rapat-rapat bulanan itu saya bukan hanya isi tentang kegiatan ini, tapi saya memberi kesempatan guru-guru untuk menyampaikan materi, gitu, tergantung bidangnya. Apa saja? Misalnya guru apa ekonomi, jadi ngomong masalah ekonomi. Sebatas ekonomi deh. Mata ekonomi terserah mau ekonomi apa kan gitu. Nah misalnya guru fikih masalah fikih, ini masalah ini. Nah itu saya banyak belajar dari situ. Termasuk ketika saya supervisi kelas misalnya kan ya, ngikutin guru ngajar, tuh ada tuh ilmu-ilmu yang didapat ya Pak. Iya, gitu. Seakan dari melihat seperti itu muncul dari supervisi bisa saya belajar, dari ketika rapat-rapat rutin itu guru saya minta entah namanya narasumber kecil-kecilan lah istilahnya ya, fasilitator, saya juga ada belajar dari situ. Gitu. Nah, jadi dengan kegiatan seperti itu secara pribadi banyak pelajaran saya ambil. Secara kelembagaan ya, pelajaran saya ambil itu otomatis meningkatkan kemampuan ini ya, kemampuan ya, masing-masing guru atau siapa kan otomatis kan dengan diberikannya kesempatan buat itu dia kan harus nyari bahan apa nih, harus berpikir gimana cara menyampaikan. Kan gitu. Meningkatkan kompetensi ya, kompetensi. Kadang-kadang saya tunjuk aja bulan besok ibu ini ya, oh jangan saya dong Pak, nggak bisa sih bilang gitu. Jadi mau tidak mau saya begini, yang saya udah tunjuk kagak boleh nolak, kayak gitu, nggak boleh nolak, ya kan gitu. Dan tentunya saya tahu yang saya tunjuk itu paling nggak bisa lah, nggak sembarang gitu. Cuman memang ada aja tuh yang suka ini, jangan sih ada mah, nggak bisa nolak sih, udah tuh kan nggak bisa nolak. Ini kepercayaan sih bilang gitu.
Ya ibu dikasih kepercayaan untuk ini, mestinya ya berterima kasih juga gitu. Baik Pak Bahrudin, alhamdulillah nih pertanyaan demi pertanyaan sudah saya sampaikan ke Bapak. Ya mudah-mudahan memenuhi jawabannya juga sudah menjadi sebagai penambah wawasan buat saya, dan mudah-mudahan yang menonton nanti juga melihat juga bisa belajar dari sosok Pak Bahrudin HMSPDI ini. Ya sekedarnya. Baik, saya mengucapkan terima kasih Pak Sama-sama, atas waktu yang sudah Bapak sukses, ya. sediakan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan teman-teman calon guru penggerak yang lainnya Pak. Ya baik, untuk pertemuan saya dengan Bapak saya akhiri. Terima kasih Pak. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam. Hari ini Bu sehat? Alhamdulillah sehat Wajika. Terima kasih nih Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bu Dahlia sebentar. Hari ini saya ada tugas dari program guru penggerak, Ya. melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu harus mewawancarai 2 orang kepala sekolah Bu. Salah satunya kepala sekolah saya sendiri di sekolah SDN Durikipa 13. Barangkali kesempatan ini saya mohon Ibu menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan berkaitan dengan modul yang saya pelajari. Mudah-mudahan materi yang saya akan sharingkan dengan Ibu menjadi wawasan buat saya sebagai calon guru penggerak yang sedang membahas tentang materi kepemimpinan Bu. Oh, Iya itu Bu Ci ya. Iya. Silakan Bu Ci. Baik Yang Bu, perlu saya jawab. langsung saja ya Bu ya. Pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu Bu, ketika Ibu menghadapi sebuah kasus yang sama-sama benar, sama-sama penting gitu ya, 2 hal yang sama-sama penting. Sementara bujukan moral ini adalah satu hal penting, satu hal lagi yang kurang dipentingkan, ada benar, ada salah gitu Bu. Nah yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Selama ini saya mengidentifikasi, pertama yaitu saya mengetahui dulu pelakunya siapa, kemudian mencari informasi dari beberapa teman, terus mencari bukti untuk menentukan kebijakan, dan terakhir kita setelah itu mencari solusi dan menentukan apa yang harus kita laksanakan atau tindakan apa yang harus kita kerjakan. Jadi ada beberapa tahapannya ya. Ya baik, berarti Ibu pertama tadi mengidentifikasi masalah Ya, dulu ya. dulu pelakunya Pelakunya siapa, siapa, masalahnya apa, gitu seperti kuatkan itu. dan mencari informasi dan seterusnya hingga mencari solusi nanti di akhir Ibu ya. Seperti itu. Baik Bu, pertanyaan yang kedua nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Kalau saya sih biasanya kita mengidentifikasi masalahnya itu dulu ya. Setelah mengidentifikasi, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta. Nah, setelah terkumpul fakta-fakta, kita mencari solusi dengan pertimbangan yang intinya yang matang, apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan seperti itu. Iya, sama-sama mengandung Nilai, iya, yang mana yang benar kira-kira yang harus kita dahulukan atau prioritaskan ya, ya. berarti skala prioritas. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga Bu Dahlia, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama ya kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita menanyakan apa kasusnya, seperti apa, kemudian memanggil kedua belah pihak yang terlibat untuk kita mengkonfirmasi. Terus selain itu mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi masalahnya kita cari jalan keluarnya yang terbaik untuk masalah yang kita hadapi itu. Seperti itu. Berarti Ibu selalu menggunakan tahapan Tahapan-tahapan ya untuk mencari apa yang harus
saya laksanakan atau saya kerjakan. Sampai Ibu akhirnya menemukan titik temu bagaimana memutuskan sebuah masalah itu ya Bu ya. Seperti itu. Baik. Lalu pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan itu kalau saya biasanya dengan mengadakan musyawarah dengan guru-guru, Dikumpulkan teman-teman sejawat, kemudian masalahnya apa kita berdiskusi, kemudian jalan keluarnya apa yang harus kita hadapi bersama. Jadi harus kita tentukan bersama-sama juga untuk mencapai keadilan. Baik. Jadi dengan musyawarah lah intinya. Ya, jadi yang Ibu anggap efektif saat selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, Ibu selalu mementingkan musyawarah mencapai kata mufakat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik barangkali ya Bu. Iya, itu. Iya Bu, makasih Bu. Yang kelima nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Tantangan Ibu. Tantangannya, kalau tantangannya saya kadang-kadang dilemanya ya karena dua-duanya itu sama-sama benar, sama-sama penting. Jadi saya ambil yang apa yang harus saya lakukan itu, misalnya memang ini di lain pihak misalnya kita merasa kasihan atau apa, tapi di pihak yang lain itu adalah kewajiban atau harus yang harus saya kerjakan gitu, harus saya ambil tindakan khusus karena mengangkut tugas dan kewajiban saya sebagai pimpinan di sini. Seperti itu. Kembali ke dua hal yang prioritas utama ya. Jadi prioritas utama. Ya kalau memangnya itu menyangkut masalah tanggung jawab atau pekerjaan, ya otomatis kita ngambil tindakan yang sesuai dengan apa yang kebijakan yang kita ambil, bukannya kita kasihan dengan orang ini atau kita kasihan dengan guru ini, sesuai dengan peruntukannya Bu ya, tanggung jawab didahulukan itu. Seperti itu Bu. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu ketika Ibu menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Bila kasus itu terjadi, kalau saya biasanya sesegera mungkin itu menuntaskan kasus itu biar cepat selesai. Jadi tidak ada berkepanjangan atau nanti atau ditunda-tunda seperti itu. Ya. Harus dituntaskan sekarang juga. Bila itu memang itu benar-benar kasus yang harus kita tangani segera. Seperti itu. Tapi kalau perlu pemikiran yang panjang bisa beberapa tahap kan? Bisa ya, kita misalnya membentuk pemanggilan tim gitu Bu ya. Pembentukan tim dulu untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, seperti itu. Terima kasih Bu. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih dalam melakukan pengambilan keputusan itu saya berkoordinasi dengan guru yang saya percaya, kemudian saya berkoordinasi juga dengan pengawas atau instansi yang terkait di atasan saya, seperti itu. Dan wakil juga tentu. Iya, wakil ya, itu wakil memang harus kita libatkan. Iya. Wakil dan ada guru yang memang saya percaya untuk menangani kasus tersebut. Baik Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu Dahlia nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama Ibu menjadi memimpin di sini? Pembelajaran yang saya ambil di sini yaitu saya mengutamakan musyawarah untuk mufakat, biar kebijaksanaan yang saya ambil itu dapat berjalan dengan baik, dengan dimusyawarahkan, nanti kedepannya tidak ada masalah-masalah yang terjadi berkepanjangan atau terjadi lagi, seperti itu Bu. Tentunya dari sebuah kasus juga kita bisa belajar ya Bu ya, dari sesuatu itu terkadang buat diri kita sendiri. Betul Bu Haji, itu sangat-sangat penting banget, karena dari masalah itu ya disitulah kita bisa belajar, bisa introspeksi diri kita. Oh seperti ini loh masalah yang dihadapi di sekolah, berarti saya harus bisa nanti kalau ada masalah seperti ini lagi bisa saya tindak lanjuti, seperti itu. Baik
Baik Bu, menarik sekali nih perbincangan kami dengan Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan bisa menjadi wawasan buat saya Bu ya, buat teman-teman calon guru penggerak supaya bisa meniru sepak terjang dari seorang pemimpin. Beliau adalah Ibu Siti Dahlia SPD, narasumber kami dari SDN Duri Kepa 13. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa